Alif apa? Sekitar-sekitarnya ini. Sekitarnya ini huruf apa ini? Yang lam. Lam. Nah, jadi Asmaul Husna diawali huruf al semua ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Nah, berarti ini huruf kedua itu yang lapisan kedua dari dalam. Nah, kemudian lapisan ketiga ini ada huruf mim, ain, mim, ain, mim, dal, mim, ain ya. Kemungkinan mim, ain gitu ya. Yang paling banyak kan mim, ain. Nah, Asmaul Husna yang huruf ketiganya mim atau ain itu misalnya ain ya, al-alim ya kan? Terus apa lagi? Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Malik. Ya, Malik ya kan? Ya Kudu, ya Salam, ya Mukmin. Mukmin M. Ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Mutakabir M lagi. Terus apa? Setelah Mutakabir apa, Mbak? Ya coba ayo ngaji dulu Asmaul Husna. Nah, kalau tahu ini mungkin cepat, tapi kalau nggak tahu, kemungkinan huruf ketiga itu mem atau ain. Nah, karena di sini ada mem atau ain. Nah, kalau mem, ya kalau mem berarti sekitarnya ini ain, dal. Ya. Nah, apa ya? Berarti mem dal apa ya? Nah, kalau ain ini mem. Apa huruf Asmaul Husna yang setelah ain mim tadi alim berarti lam harusnya. Nah ini Asmaul Husna yang dibentuk adalah al mudhillu ya, menghinakan itu mudhillu dari kata zillun. Zillun itu hina ya. Mudhillun yang menghina ya. Ada nggak Asmaul Husna al-Mudhillu? Ada. Ada. Terbayang nggak tadi, Mbak? Sampai Mudhillu. Ada huruf dal, mim, lam. Ya, al-Mudhillu. Ya kan? Nah, itu menghinakan. Nah, berapa banyak jalur berbeda yang mungkin membentuk kata al-Mudhillu? Itu pertanyaan. Nah, tadi di sekitar ini, hamzah ini, al ini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Ada 6 al. Nah, berarti kita cek satu-satu, Mbak. Biar tidak bingung, tak mulai dari sisi apa ini? Kalau di sini arah apa di sini? Arah kanan ya, arah kanan ya. Al. Terus kemungkinannya yang satu misalnya ke bawah dulu ya. Ini. Thread. Nah, berarti ini ada satu ya. Al mu dil lu. Ya, mu satu. Terus coba lagi, Mbak. Mana lagi? Ya. Saya bantu mencoret atau meneruskan atau memberi tanda merah. Mana? Ya, yang lain juga boleh ya. Yang lain. Mbak Mailani, yang lain, monggo. Ayo. Nah, ini ke bawah nih sampai muter ke sini nanti. Biar nggak ada yang kelewat. Halo, Mbak Ulia? Halo. Ada ide?
Ayo, Mbak Maulida, Mbak Melani, suaranya testing, testing. Yang kedua yang mana, Mbak? Yang kedua jalurnya. Nah, yang kedua, nah ini sudah satu jalur berarti nggak bisa dipakai lagi. Nah, misalnya mau ke bawah, ya, mau ke bawah, misalnya ini alif, lam, mem. Nah, dal di sini lamnya harus nyari lam yang lain, jangan lam ini. Lam ini Pak nggak bisa, harus bersinggungan langsung. Nah, jadi ini satu kali. Yang kedua ya berarti ini al, ya, kemudian nyinggung ini, ya, mem, kemudian nyinggung dal di sini, kemudian lam lagi di sini. Nah, ini boleh di ini, nyinggung ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga di ini al, kemudian mem, ya, dal, lam. Yang ketiga. Oke. Kemudian masih bisa ke bawah lagi enggak ini? Ini za semua. Al, mu, dil, lo. Ya. Nggak bisa, berarti harus lain. Oke, kemudian al lagi sini. Kemudian mem, dal, lam. 4. Oke. Kemudian menggunakan al ini, al, mem, dal, lam. 5. Kemudian al, mem, dal, lam. 6. Dan al, kemudian kalau lagi mem sini nggak bisa, sudah nggak bisa karena ini dalnya ke sini, nggak bisa. Dan al yang di sini al, mem, ya, dal, lam bisa. Kemudian al, mem, dal, lam. 8. Oke. Kemudian al, mem, dal, lam lagi 9. Dan al, mem, dal, lam lagi 10. Al lagi 10. Kalau tak ambil ke sini mem nggak ada dal, berarti habis 10. Kan nggak jawabannya 10. Kurang berarti. Masih bisa lagi. Ya. Al, mem. Ada. Kalau al sini ya. Al, mem, dal, lam bisa 11. Kemudian al, mem, ya, mu, kemudian cari dak lagi. Ini pilihannya adalah 7, 8, 12. Jadi kalau enggak, paling enggak satu lagi. Ya. 12 harusnya ini. Satu lagi. Ya, di sini ya. Al, mu, ya, al, mu, dal, lagi. Kalau sini al, mu, dilu ya, 12. Hasilnya 12. Oke. Nah, coba nanti dicoba lagi caranya seperti itu konsepnya ya. Nah, nanti soal bisa berubah-ubah. Gimana Mbak Ulya? Halo? Halo. Nah, bisa dimengerti caranya? Ya. Ya, oke.
Nah ini. Diketahui XZ, XY merupakan sistem penyelesaian sistem persamaan jika X anggota dari X yang lebih besar dari A, X elemen real dan Y elemen dari Y yang kurang dari sama dengan B, maka X min Y adalah keterangan A adalah banyaknya bacaan idhar syafawi pada surat Asam. B. Banyaknya bacaan idhar syafawi pada atau dalam surat Al-Bayyinah. Oke. Surat Asam Al-Bayyinah hafal, Mbak? Hafal. Hafal ya. Apa, Mbak? Kalau Asam apa Asam? Kalau idhar syafawi apa idhar syafawi? Gimana? Idhar syafawi apa idhar syafawi? Idhar syafawi apabila ada mem mati bertemu dengan huruf Mem mati ketemu huruf selain ba dan mem. Oke, ya. Mem sukun selain ba atau mem. Oke, ada berapa, Mbak, di Asam itu? Idhar syafawi. Wasamsi wa duhaha itu. Coba sambil buka suratnya. Ini Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wa duhaha. Ada nggak? Ada. Yang mana? Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum ada Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ada nggak di ayat 13? Ada. Nah, berarti baru dapat satu. Ya, dapat satu. Yang atas Gagal. tadi ayat pertama. Oh, ada. Ini dulu ya. Fakadzabu fa'aqaruha fatamdama masuk enggak? Masuk. Nah. Alaihim masuk? Masuk. Masuk. Rabbuhum Tidak. bidzambihim masuk. 4 fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Atas tadi ada? Ayat pertama. 4. Benar. Wasyamsi waduhaha ini. Ya. Berarti ada 5 ya. Berarti
Ini A-nya 5. Oke, yang B, al-bayyinah. Bayyinah. Ya, baca. Mana Mbak? Itu lam. Lam, tuh. Jatuh ada satu. Terus Belum ada. fiha kutubun qayyimah. Ini ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ada? Ada. Wah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ada? Ada. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Berarti ada 6 ya. Oke. Nah, kalau sudah tahu ini Nah. Bisa ngerjakan soal ini? Gimana? Perlu dibahas atau enggak? Ya, perlu. Perlu ya. Kalau perlu aktif ya. Nanti tak tanya nyambung loh ya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama ya, kalikan yang ini kan ada Y. Berarti kalikan dengan Y ya, kedua ruas ya. Kalikan Y berarti untuk persamaan 1 menjadi 5x kuadrat plus 3xy min 2y kuadrat sama dengan 0. Oke, benar ya? Nah, persamaan 2 sudah tidak ada penyebutnya, berarti setara dengan persamaan 1. Ya. Ini. Jadi, sebenarnya 1 ini bisa difaktorkan, gitu ya. Nah, kalau kesulitan mencari faktor, ya biasanya kan faktor yang kita tahu nggak ada y-nya ya, x saja atau y saja, benar. Nah, kalau campur x y ini, maka kalau kebingungan, mending pakai rumus ABC. Ya, kalau tahu sih gampang kalau tahu. Tapi kalau tahu difaktorkan begini kan, apa namanya, XY-nya berapa? Nah, kalau nggak tahu ya terpaksa mencari faktor X. Ya. Jadi X12 menggunakan rumus ABC. Nah, berarti min B ya, berarti min 3Y. Nah, jadi Y diasumsikan sebagai konstanta. Ya. Konstantanya X,
min 3Y plus minus akar, berarti B kuadrat ya, 3Y kuadrat min 4 kali A, 5, kali C, C-nya berarti ini semua ini, min 2Y kuadrat per 2 kali 5. Berapa, Mbak? Ayo, saya ngikut. Yang dalam akar, berapa hasilnya? Berapa, Mbak? 9. 9Y kuadrat. Terus? Min, ini tadi 5, berarti min ketemu min, tapi ini di dalam kuadrat ya. Di dalam kuadrat, berarti ini plus, ini dari min, berarti 20 kali ini, 2 kuadrat itu 4, berarti berapa? 4 kali 20? 80Y kuadrat. 80Y kuadrat, ya. Oh, Y kuadratnya, sorry ya, tidak di sini ya, tapi di sini ya. Berarti min 2 kali min kali min plus ya. Ini 4 kali 5 kali 2, berarti 40 ya. Nah, oke, per 2 kali 5 adalah 10. Oke, sudah mulai terlihat ini angka berapa dalam kurung? 9 tambah 40, ini sama-sama Y kuadrat, berarti 49Y kuadrat. Kalau dikeluarkan akarnya, berarti 7Y, ya kan? Nah, berarti X1, misalnya ambil yang positif, berarti min 3 tambah 7, yaitu 4Y per 10, atau ya berapa? Dibagi 2, 2 per 5Y. X2-nya berarti min 3, min 7, min 10, bagi 10 berarti min Y. Nah, berarti sebenarnya kalau kita mau memfaktorkan ini, ya, itu bisa kita faktorkan dengan 5 X min 2Y, yang di sini adalah X plus Y. Gitu, kalau tahu faktornya. Nah, kalau nggak tahu ya ini. Bisa dipahami, Pak? Nah, berarti ini X1, ini X2. Nah, kita substitusi ke persamaan kedua. Ini. Nah, kita ganti milih dalam bentuk X apa Y. Boleh saja. Misalnya dalam bentuk Y ya, berarti X-nya diganti Y. Berarti 4, X kuadrat, X-nya adalah misalnya menggunakan yang ini dulu, 2 per 5Y ya. 2 per 5Y kuadrat plus 2 per 5Y kali Y min Y kuadrat plus 2 per 5Y min 3 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ini 4 kali 4 per 25Y kuadrat plus 2 per 5Y kuadrat min Y kuadrat plus 2 per 5Y min 3 sama dengan 0. Ini tadi untuk X1 sama dengan 2 per 5Y. Oke, berarti ini berapa? 16 per 25Y kuadrat. Ini 2 per
2/5y kuadrat min y kuadrat plus 2/5y min 3. Nah, ini penyebutnya disamakan, dibuat 25 semua. Berarti 16, ini perlu dikali 5, berarti atasnya 10, ini 25. Per 25y kuadrat. Oke, berarti berapa ini, Mbak? 16 tambah 10 min 25 berapa? 1. 1. Berarti 1/25y kuadrat plus 2/5y min 3 sama dengan 0. Nah, supaya enak, kita kalikan 25, berarti y kuadrat plus dikali 5, berarti 10y min 75 sama dengan. Cari faktornya ini. Jadi y yang dikalikan 75 selisihnya 10. Berapa? 75 faktornya adalah 15 kali 5. Nah, berarti ini plus 15, ini min 5. Nah, berarti Y sama dengan min 15, Y sama dengan 5. Oke, ini untuk tadi ya, X sama dengan 2/5Y. Oke. Nah, berarti X kalau kita gunakan min, berarti hasilnya adalah min berapa ini? Min 6 ya. Nah, kalau gunakan 5, berarti hasilnya 2. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan X dan Y. X dan Y dari sini mendapatkan pasangan untuk X min 6 itu Y-nya adalah min 15, ya kan? Untuk X sama dengan 2, Y-nya adalah berapa, Pak? Tadi 5. Nah, dicocokkan dengan kondisi ya. Nah, ini kan yang X harus positif, jelas kan 5. X lebih besar 5, berarti minimal berapa? 6 kan? Nah, yang ini yang kalau lebih dari 5, nggak ada yang memenuhi kan? Nggak ada yang memenuhi. Nggak ada yang memenuhi. Nah, berarti menggunakan yang ini kan belum. Ada yang memenuhi. Dua-duanya nggak ada yang memenuhi kondisi syarat ini. Ya. Jadi, mudah-mudahan yang min Y ini ada yang memenuhi. Oke, kita gunakan min Y ke persamaan kedua. Ya, persamaan kedua. Ya, persamaan keduanya tadi adalah 4x kuadrat, berarti X-nya diganti min Y, 4 min Y kuadrat ditambah min Y kali Y min Y kuadrat plus min Y min 3 sama dengan 0. Ayo, Mbak Ulya, berapa ini hasilnya? Oh, hilang. Melani? Ada yang bersuara di sini? Ada yang bisa bersuara? Min 4y kuadrat. Oh, ini min di dalam ini. Oh, nggih. 4y kuadrat. 4y kuadrat. Min Min 16. Min 4y. 4y. Min y kuadrat. Enggak, Pak. Yang 4y itu min y kuadrat. Oh, min y ini berarti min Kirain kali tadi 4. Min, Kirain tadi 4. nah, berarti ini min y kuadrat. Ya. Ini min y kuadrat lagi. Ini min y. Min y, min 3. Berarti 4 kurangi min y
2Y kuadrat. Min Y, min 3 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kita faktorkan. Nah, 2Y, ini Y yang hasilnya min 3, berarti plus 1 min 3. Atau balik. Ini 2Y kuadrat, kalau ini nantinya jadinya min 6. Nah, berarti ini gini. Ya kan? Benar kan? Berarti 2Y yang di sini Y-nya berarti min 3/2. Ya kan? Yang di sini Y-nya sama dengan 1. Oke, kita cek syarat untuk Y. Syarat untuk Y kurang dari 6. Berarti kedua-duanya masuk. Nah, kita cek yang X. Masing-masing X. Oke, untuk Y sama dengan min 3/2, maka nilai X berapa? Ini kan, X-nya min Y kan, berarti min sama dengan 3/2 kan. Nah, untuk Y sama dengan 1, berarti X sama dengan min, ini 1, berarti sama dengan min 1. Oke, mana yang memenuhi? Yang memenuhi, ya, X-nya di atas 5. Ada nggak yang di atas 5? Nggak ada ya? X-nya lebih dari 5. Kalau Y sih memenuhi semua ya. Y-nya itu tadi min 6, min 15 dan 5. Nah, mana yang memenuhi X dan Y? Ya, jadi kalau ada yang memenuhi baru dikurangkan ya. Benar tadi ngitungnya yang bacaan di asam tadi ada 5, benar tadi. Ya. Asam tadi mana tadi? Nah, Pak, yang itu Pak, pemfaktorannya tanda plus minusnya kebalik. Oh, plus minusnya kebalik. Oke. Yang terakhir, Bu. Oke. Yang 2Y plus 3 ini. Oke. Oke, 2Y kuadrat min 2Y. Oh ya, kebaliknya. Ini hasilnya nanti plus Y ini di sini. Berarti kalau kebalik yang di sini plus, yang di sini min. Ya, berarti Y-nya di sini adalah 3/2, yang ini min 1. Berarti untuk Y sama dengan 3/2, X-nya adalah min 3/2. Untuk Y sama dengan min 1, X-nya berarti sama dengan 1. Nah, padahal di sini tadi X-nya itu harus lebih dari 5. Berarti untuk yang
X 2 sama dengan min Y, ada nggak yang memenuhi? Jadi tidak harus ada jawabannya ya. Kita benar-benar pastikan untuk menghitung ini sudah sesuai perhitungan. Coba dicek lagi barangkali pemfaktoran yang di sini benar nggih? Kalau yang ini Y kuadrat min 5Y plus 15Y plus Y, benar ya? Ini benar. Y satunya min 15. Jadi hasilnya min 6. Kemudian untuk Y satunya 5. Itu dapatnya 2. Nah, barangkali ada yang keliru, bisa diamati lagi. Kalau kita hitung tadi, ya ternyata ya benar ya, tidak ada yang memenuhi ya, memenuhi. Nah, kalau tidak memperhatikan syarat ya, syarat ini kan syaratnya yang jika X anggota dari bilangan real di mana X lebih dari A. Berarti hanya pada 5 ya. Dan Y kurang dari sama dengan B. Kalau Y memenuhi banyak, tapi yang X ini nggak ada yang lebih dari 5. Ya, yang X min 1, X-nya min 3/2, kemudian min 1, kemudian ini kan ya 1 ya, 1, ini min 6, ini 2 nggak ada. Nah, ya mungkin si pembuat soalnya itu lupa kalau di sini ada syarat itu dan ngitungnya juga dianggap orang ano ya. Coba kita amati lagi ya, benar nggak di surat Asam itu ada 5. Bu Umi, wasamsi ini termasuk idhar safawi no mboten? Nah, idhar safawi itu dalam mem sukun dalam satu kalimat atau beda kalimat? Itu harus kita pastikan. Yuk, yang lain juga cross check. Ya. Ya, mungkin itu tadi ya. Kalau menurut saya kok ini ada salah persepsi panitia ini ya, yang membuat soal itu terlewat ya. Terlewat itu. Nah, jadi tapi kita harus belajar bahwa dalam satu kalimat pun itu juga idhar safawi. Nggih, Bu, nggih. Leres ya. Jadi kalau di sini tidak ada yang memenuhi, kalau kita coba hitung X min Y-nya, ya, X min Y-nya, semua kemungkinan X min Y. Untuk X, ini tadi min 6, ya. Pertanyaannya X min Y atau Y min X? X min Y ya. Nah, X min Y untuk pasangan ini, ya, berarti pertama min 6, min 15 ya.
Berarti sama dengan min 6 plus 15, 9. 9 ada? Oh, nggak ada pilihannya. Harusnya ada pilihannya ya. Oke, ini ada. Kemudian yang kedua 2 dan 5, berarti 2 min 5. Berarti sama dengan min 3. Pasangan ketiga, ini X-nya min 3/2 dengan 3/2. Jadi min 6/2 ya, atau min 3. Dan pasangan yang terakhir adalah 1 dikurang dengan min 1. Berarti 2. Nah, itu. Gimana, Mbak Ulia? Bisa memahami ini? Aslinya nggak ada yang memenuhi ya, EG-nya. Iya. Ya, tidak apa-apa, kita belajar aja. Oke, ini terkait bab zakat emas. Ya, zakat emas. Sampean saya yakin punya perhiasan, nah itu ada zakatnya. Berat perhiasan emas bu wahidah, bu isnani, bu salasate, berturut membentuk barisan aritmatika yang berjumlah 330 gram. Waduh, sak gramnya 730 sekarang ya. Nah, 330 gram buh ya. Akeh ya pokoknya. Jika perhiasan milik Bu Wahidah beratnya tetap, sedangkan milik Bu Isnani ditambah 10 gram, dan milik Bu Salasa ditambah 80 gram, maka berat ketiganya akan membentuk barisan geometri. Tentukan siapa sajakah yang wajib menzakati perhiasan. Oke, yang pertama kita harus tahu barisan aritmetika dan barisan geometri. Mbak Ulia, barisan aritmatika itu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, ya misalnya itu ini ya, ini punyanya Bu Wahidah, itu yang pertama. Untuk A, berarti punyanya Bu Isnani, yaitu A plus B. Dan punyanya Bu Salasa adalah A plus 2B. Nah, ini kalau dijumlah berarti A plus B plus A plus 2B sama dengan 330. Berarti 1, 2, 3, 3A plus 3B sama dengan 330, A plus B sama dengan 330 dibagi 3 sama dengan 110. Nah, berarti punyanya Bu Isnani itu mula-mula ya. Bu Isnani mula-mula itu 110 gram. Wah, luar biasa. Nah, wajib zakat nggak Bu Isnani? Berapa sih minimal perhiasan itu dizakati? Mbak Ulia, tahu? 93,6. Ya, beda-beda ya. Ada yang bilang 85. Ini kayaknya panitia 85 ya. Oke, nanti coba dibaca-baca lagi. Ada nggak yang 85? Oke, asumsi misalnya minimal untuk emas itu 85 gram ya. 85 kali 700 sekitar berapa? Berapa juta?
Kalau 8 saja gimana? Ya, berarti sekitar 60-an juta ya. Oke, berarti Bu Isnani wajib menzakati enggak? Wajib. Wajib. Nah, ini jelas D ora. B ora. Tinggal C sama A. Ya kan? Ada pilihannya. Nah, jelas apa? Jelas yang A itu lebih sedikit dari B kan? Karena hanya A kan? Punyanya Bu Wahidah sama Bu Isnani lebih banyak mana? Bu Isnani. Nah, berarti Bu Salasa jelas zakat kan? Iya. Nah, masalahnya yang Bu Wahidah kalau tidak bayar berarti jawabannya A. Gitu kan? Nah, berarti tinggal nyari selisih B-nya ini kan? Bedanya itu. Oke, sekarang ditinjau ke geometrinya. Sebenarnya kita misalnya ini ada A, terus di sini 110, kemudian di sini adalah yang tadi A plus 2B, berarti A plus B plus B, ya kan? Berarti kan A plus B-nya kan 110 plus B, gitu kan? Nah, sebenarnya sudah kelihatan di sini ya. Coba ke geometrinya sekarang. Geometrinya apa, Pak? Mencari UN atau SN, geometri. Kalau geometri, UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1 ya. Kemudian U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Oke, sini ditambah 10 gram punyanya Bu Isnani. Berarti barisan geometrinya kan A, AR, AR kuadrat. Ya, ini ditambah 10 berarti 120 yang di sini. Kemudian yang di sini ya, itu ditambah 80 ya. Tambah 80. Ya kan? Berarti berapa di sini? Tadi adalah AR 120 berarti kan AR kali R. Nah, ini berarti sama dengan 120 R. Ya. Oke, sama dengan 120 tambah 80. Berarti 200 kan? Benar Mbak? Ya. Jadi R-nya adalah 200 per 120. Berapa? 20 per 12 itu. Dibagi 5, 4, dapat 5 per 3. Jadi R-nya 5 per 3. Oke. Nanti menggunakan ini. Nah, kalau mau mencari apa namanya sukunya, ya perbandingan ini, berarti U2 adalah 120, U1 adalah A, ya, U3-nya adalah 120 R per 120. Ya, coret. Nah, berarti R
itu sama dengan RA. A itu adalah 120 per R. Berarti 120 per 5/3 atau 3/5 dari 120. Dapat berapa ini? 24 ya. Nah, berarti 3 kali 24 itu adalah 68 ya. 72 ya. 72. Berarti tidak masuk. Nah, jadi jawabannya yang C. Gitu nggak? Ya, coba dicermati lagi. Barangkali ada yang keliru, diskusinya bisa kita diskusikan lagi. Berapa masing-masing nilai dari Bu Isnani, Bu Salasa. Kalau Bu Salasa berapa? 120 kali 5/3 di 200 tadi ya. Oke. Lanjut, Mbak. Bu Umi, pripun Bu Umi? Ya, caranya bisa macam-macam nanti ya. Caranya ini bisa macam-macam, bisa tempuh jalan macam-macam. Selanjutnya nomor 4. Sudah pernah bahas ini? Belum. Belum. Perlu dibahas nggak kira-kira? Pada awal berdirinya pesantren Al-Husna, zakat fitrah terkumpul para santri sebesar 1 kuintal. Setiap tahunnya zakat fitrah terkumpul bertambah sesuai aturan. Hal ini tentunya sejalan dengan pertambahan santri. Berapakah penambahan jumlah santri yang berdiri selama 4 tahun? Oke. Kalau ada soal seperti ini awal ya, awal berdirinya berarti untuk tahun pertama ya, berarti X1 itu adalah 1 kuintal. Ya. Berarti untuk X2 mengikuti pola ini, berarti N-nya diganti 2, berarti 2 min 1 berarti sama dengan X1 ditambah 4 kali N-nya adalah 2, berarti sama dengan 1 plus 12 sama dengan 13. Untuk X3 berarti X2 ditambah 4 kali 4 sama dengan 13 ditambah 16 sama dengan 29. Untuk X5 sama dengan X4 ditambah 4 kali 5 sama dengan 29 ditambah 20 sama dengan 49. Untuk X6, X5 ditambah 4 kali 6 sama dengan 49 ditambah 24. Jadi sama dengan berapa ini? 73 dan seterusnya. Nah, kita mau mencari S ya, S1 sampai 45 ya, atau S45. Nah, ini membentuk barisan aritmatika enggak? Atau deret enggak? Selisihnya berapa ini?
Ya, 13, 29, 49, 73 itu ini desanya berapa nih? 16 ya. Bedanya 16. Yang ini bedanya 20. Yang ini bedanya 24 ya. 24. Nah, berarti untuk yang ketiga ini pasti bedanya itu adalah 28 ya. 28. Nanti selisihnya ini 4, 4, 4. Nah, kalau ini 28 berarti di sini 1, 101 dan seterusnya. Nah, ini berarti barisan tingkat 2 ya. Tingkat 2. Nah, barisan tingkat 2. Nah, kalau kita mau mengarah ke sana atau membuat menjadi barisan aritmatika, mungkin tidak kalau kita arahkan ke barisan aritmatika. Nanti ada beberapa cara. Ya. Ayo Mbak Ulia, bisa dilanjutkan itu. Barisan tingkat 2 sudah pernah mencari belum barisan tingkat 2? Barisan tingkat 2. Lupa. Lupa ya. Lupa, oke. Nah, kalau mau mencari S45, maka di sini apa namanya? Bisa kita menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama ini untuk mungkin salah soalnya untuk U45 mungkin bisa ya. U45. Bisa menggunakan gini Pak. Yang satu UN sama dengan A plus B kali N-1 plus C kali N-1 N-2 per 2 faktorial. Ini sebenarnya satu faktorial. Kalau pakai cara ini berarti U45, nah, N-nya 45, berarti A-nya adalah yang pertama tadi adalah 1, ya kan? Plus B yang kedua, ya. B itu B yang oke, barisannya tadi ini berarti ini X pertama adalah 1 ya. Ini 1. Ini 12 ya. Nah, ini untuk ABC-nya yang mana? Ya. Nah, untuk menggunakan yang ini, ya ini A, ini B, kemudian yang terakhir ini C. Nah, hanya 1, B-nya 12, N-nya 45 min 1, 1 faktorial adalah 1, ditambah dengan C, T-nya 4, ini 45 min 1, 45 min 2 per 2 faktorial adalah 2. Oke, coba dicari Mbak, ini Mbak. Hitung. 1 plus 12 kali 4, ditambah ini dicoret, 2. 2 kali 4 ditambah dikali 4, 3. Ya, dicari. Dapatnya berapa?
Ini ada yang mau ngitung? Siapa yang ngitung? Mbak Ulia ngitung ya? Halo, Mbak Ulia? Sebentar. Oke. Mbak Nela ngitung juga? Iya, Pak. Sebentar. Ya, semuanya ngitung. Itu plus 4. 4.323, bener nggak? 4.323. Nah, 4.323. Nah, berarti apa namanya? Zakat itu kan ini 4.323 kintal ya. Nah, berarti dibagi santri. Nah, ini berarti kalau satu santri itu 2,5 kilo ya. Oke. Nah, berarti ini 423 kuintal ya. Entah ini salah tulis kuintal atau kilo ya, mungkin kilo atau kintal ya. Nah, berarti ini dibagi ya. Ini 4.323 dibagi 2,5 kilo. Berapa? Dibagi 2,5 itu 5/2. Berarti dibagi 5/2 berarti dikali 2/2. Coba dicari ya. Ini 8.646 dibagi 5. Berapa? Tuh sekitar ya kalau 8.600, oke, cari bentar aja. 8.646 dibagi 5. Ini dapat 1, 5, 3, 36, dapat 7, 35, dapat 1, 14, dapat 2, 10, 10, 4, 46, bagi 5 dapat 9. Jadi 1729, sekian. Urano, yes. Kita 17 ya, yes. Ya. Soal KSM ini itu tadi ya, banyak yang miss karena tidak melihat integrasinya ini umumnya bagaimana. Oke, Mbak Uya, bisa dipahami? Iya, Mbak. Ya, nih. Diberikan barisan bilangan rasional ya, rasional Sam dengan K bilangan asli diberikan A1 sama dengan tahun Masehi Bani Umayyah memulai kekhalifahannya. Ya, tahun berapa, Mbak? Tahun berapa Bani Umayyah memulai kekhalifahannya, tahun berapa?
Ya, tahun kalau baca 661 ya. Berarti A1 sama dengan 661. Oke. Nah, berarti untuk A1 ya dengan ini berarti untuk N sama dengan 1, maka ini berarti A2 itu sama dengan A1 min 1 per A1 plus 1. Ya, ini tidak seperti indeks ini, tapi ini sejajar. Nah, berarti A1 ini 61 dikurangi 1 berarti 660 dibagi 662. Nah, kan? Kalau disederhanakan dibagi berapa Mbak sederhana itu? Bagi 2 ya. Jadi 330 331. Oke. Kemudian kita harus mengecek beberapa pola seperti tadi ya. Untuk N sama dengan 2 berarti A3 sama dengan A2 min 1 A2 plus 1. Nah, berarti 330 per 331 min 1 per 330 331 plus 1. Nah, berapa? Disamakan penyebut berarti min ya. Min 1 per 331 dibagi, ini samakan penyebut berarti nambah ini tambah 1 berarti 661 per 33. Kita balik berarti min 1 per 661. Nah, kayaknya sudah mulai kelihatan nanti polanya. Ini A1 itu kayaknya ya A1 kayaknya min A3 seper A1. Nah, kita perlu A2 gimana? Ya, kita cek untuk N sama dengan 3, A4. Jadi A3 min 1, A3 plus 1 sama dengan ini. Min 1 per 661 min 1 per min 1 per 661 plus 1. Nah, disamakan penyebut. Ini min 661, ini berarti min 662 per 662 per ini berarti 660 per 661. Jadi sama dengan min 662 per 660. Kayaknya mulai kelihatan ini kalau kita sederhanakan itu ternyata min 331 atau melihat yang di sini ya, lihat yang di sini itu kebalikannya ya, kebalikannya. Kebalikannya ya. Nanti ada hubungan bahwa A4 itu sama dengan tapi seperti ini ya. Nah. Oke, kalau lebih yakin lagi, nah kalau A5 kok kembali ke A1, berarti polanya 4 kali. Nah, kita cek, harus cek untuk memastikan polanya 4 perulangan 4 kali, bahwa ini N sama dengan 4, A5, berarti A4 min 1, A4 plus 1, sama dengan min 662 660 min 1 min 662 per 660 plus 1 itu sama dengan min berapa? 660 min 662 berarti 1000 berapa, Pak? Aduh, malah saya terus yang ngomong. Baru ya? Min 662 dikurangi 660 berapa? Ya, ini aja. 662 plus 660. 2, 13 ya.
per 660 per, nah ini tambah 1, 660 berarti min 2 ya. Min 2 per 660. Berarti min 13322 per min 2. Sama dengan 661. Kembali lagi ke A1. Nah, kita sudah membuktikan bahwa perulangannya itu 4. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? A 2019. Jadi A 2019 itu berarti sama dengan, ya kita cari 2019 dibagi 4, itu dapat sisanya berapa? Sisanya adalah, kalau 2016 kan habis, nah, berarti sisanya 3. Berarti sama dengan A3. Kalau A3 berarti sama dengan min 1/A1. Nah, A1-nya 661. Berarti min 161A. Gimana Mbak Lia? Bisa dipahami? Halo? Halo. Ya. Ya itu tadi. Untuk bentuk-bentuk seperti itu kita harus melihat polanya. Ternyata kita bisa simpulkan. Gampang kalau yang ini ya. Cuman, nah kalau nggak hafal ininya ya kita kok ono angka angka 661 berarti A1 661. Karena kamu deng ya dihafalnya moco dan bagaimana ya? Ya. Gimana? Bisa dilanjut? Ada yang ditanyakan enggak ini? Mbak Melani? Nela? Maulida? Halo, suaranya? Buatan Pak, insya Allah. Tahun depan yang akan ke SM seperti ini siap ya? Oke, selanjutnya, jika adalah tahun Hijriah di mana Nabi melakukan haji wada dan maka nilai R terkecil yang unik. Nah, berarti kita harus membaca ini. Ternyata Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji perpisahan itu tahun 10 Hijriah. Ya, berarti A-nya 10. Berarti soal kita adalah R P kuadrat plus P R I kuadrat plus I ya plus 10. Nah, ini integrasinya sudah selesai. Sekarang tinggal menyelesaikan itu. Ya. Gimana menyelesaikan ini? So, gimana Mbak Ulia? Ada ide? Atau yang lain punya ide? Silakan. Dari beberapa contoh soal sebelumnya tadi, harusnya ada ide itu. Nggak ada ide? Atau paling enggak ini kan sama ya, RR. Jadi samakan aja. Ya. Gini, misalnya. Terus yang dicari R, tapi yang diselesaikan PG. Mana ya? Ya. Ini kita cari nilai P dan Q yang memenuhi ya. P kuadrat plus, jadinya kalau ke sini min ya, min Q kuadrat plus P min Q plus 10. Nah,
Ini aja sama dengan 10. Nah, kalau kita pecah ini P kuadrat min Q kuadrat adalah P min Q kali P plus Q. Ya kan? Nah, berarti di sini bisa kita faktorkan P min Q itu P plus Q plus di sini adalah 1. Ini sama dengan 10. Nah, berarti mencari faktor 10. Ya, berarti 1 dengan 10, 2 dengan 5 gitu kan. Min 1 dengan min 10, min 2 dengan min 5. Nah, berarti ada 4 kemungkinan di sini. Nah, tapi kita lihat bahwa PQ bilangan bulat positif. Nah, berarti kayaknya kok nek P plus Q plus 1 nilainya kok malah min, nggak mungkin kan? Nah, jadi nggak mungkin yang ini adalah P plus Q plus 1. Nah, berarti ini bisa dibalik. Nah, dibalik. Tapi ini sama-sama min di sini. Berarti ini kok rasa-rasanya enggak mungkin. Nah, berarti tinggal 2 kemungkinan ini. Oke, kita coba. P min Q sama dengan 1. Ya. Kemudian P plus Q plus 1 sama dengan 10. Berarti di sini P plus Q sama dengan 9. Ini 1, ini 2. Kalau kita eliminasi, dapat min 2Q gitu ya, sama dengan min 8, berarti Q-nya 4 masuk. Berarti P-nya sama dengan 5. Jadi PQ bilangan bulat positif masuk. Nah, tapi yang dicari nanti adalah R terkecil. Nah, jadi ini tidak apa-apa masuk. Kemudian kita nyari kebalikannya ya. P min Q sama dengan, dan bisa dibalik nih, 10. Ya. P plus Q plus 1 sama dengan 1. Mungkin enggak P plus Q nanti sama dengan 0? Oh, enggak mungkin. Jadi enggak perlu dicari. Kemudian yang kedua ini. P min Q sama dengan 2. Dan P plus Q plus 1 sama dengan 5. Berarti P plus Q sama dengan 4. Ini. Berarti min 2Q sama dengan min 2. Q-nya sama dengan 1. Berarti P sama dengan 2. Wah, ini kayaknya lebih kecil dari ini. Ya kan? Nah, dapat. Oke. Kemudian yang terakhir kita balik. P min Q sama dengan 5. P plus Q plus 1 sama dengan 2. Oke. Berarti P plus Q sama dengan 1. Mungkin nggak bulat positif itu P plus Q sama dengan 1? Mau lihat? P plus Q sama dengan 1. Untuk bulat positif. 0 itu bulat positif enggak? 0. 0 itu termasuk bulat positif apa netral? Enggak. Netral. Nah, misalnya ini kita selesaikan di sini. Kita cari ini. Misalnya kita jumlah gitu ya. Ini 6. Berarti ini 2P, berarti P-nya 3. Berarti Q-nya nanti dapatnya harusnya min 2. Nah, ini tidak masuk. Berarti hanya ada 2 kemungkinan. 21 atau 54. Ya, tentu kalau minimal ya 21. Ya, kalau kita pakai P-nya yang 2, berarti R sama dengan 2 kuadrat plus 2 sama dengan 6. Wah, berarti nek
ono kata minimal terkecil di sini pilihannya terkecil 6 ya 6. Ya wis bejo nek menawa bener tapi kadang jebak juga. Kalau yang ditanya maksimal berarti memasukkan Q 4 atau P5. Hasilnya harusnya sama ya. Sama enggak ini kalau masukkan ini? Ya, pokoknya nyari yang terkecil ya. Berarti nyari yang di P atau yang Q yang kecil tadi, P-nya yang kecil atau Q-nya yang 1 dimasukkan. Q-nya 1 dimasukkan di sini berarti 1 tambah 1 2, 2 tambah 10 12. Nah, gitu ya. Gimana, Pak? Ini benar kan tadi 1 benar nggak ini tadi? Kita kurangi, jangan-jangan keliru ini. Ya, ini persamaannya ya, yang bawah kurang yang atas karena kita mau menghilangkan P. Jadi Q atau dari atas kurang bawah enggak apa-apa, min Q min 2Q 2 kurangi 4 min 2. Ya benar ya. Ini sama. Gimana, Mbak? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup. Oke, yang lain? Yang lain? Halo? Mbak Mailani, Maulida? Nggih. Nggih, tenan kok tak takoki ra iso lho ya. Nah, yo. Oke, jal tak takoni Mbak Mailani. Ayo. Nilai terbesar dari R berapa, Mbak? Nilai terbesar dari R? Halo? Nggak tahu ya? Ya. Mbak Zahra. Halo, Mbak Zahra. Apakah di tempat? Krik, 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 krik. Ayo, kita lanjutkan, Mbak Ulia. Mbak Ulia, dilanjut apa sudah cukup? Mbak Ulia. Dalam. Tadi dicatat enggak tadi? Sambil nyatet enggak tadi? Gimana? Dilanjut pada ini? Sudah pusing? Oke. Terlalu cepat. Ya, tak tanyai ora nyaut. Kan ini. Ya, kalau enggak nyaut ya saya lanjut terus gitu. Oke, berikutnya jumlah himpunan pasangan berurut. Ya, berurut itu berarti N nilai N dan M itu harus berbeda. 2 dengan 2 itu ya sama dengan 2 dengan 2 ya. Yang memenuhi 10 M antara 10 sampai N plus N kurang dari jumlah Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa jumlahnya itu? 99.
Oke, M plus N kurang dari 10. Nah, maka kita harus memecah ini, ring ini. Berarti M itu minimal 10 dan N itu lebih dari M. Berarti ya minimal lebih dari minimal 11 untuk N-nya. N-nya minimal 11. Nah, tapi dibatasi ini. Nah, selain itu juga serta memiliki sifat bahwa M plus N dan N min M memiliki digit yang sama tapi berkebalikan. Contoh, 3327 itu kalau dijumlah hasilnya 60, ya, itu M plus N. Dan N min M itu hasilnya 06. Nah, kebalikan. Nah, itu yang susah nyari. Ya. Oke. Tadi kita sudah mengetahui bahwa M-nya minimal 10, N-nya minimal 11. Berarti M plus N itu minimal berapa? 21 kan? Minimal 21. Ya. Tapi M min N min M itu 10 min 11 sama dengan min 1. Ya, tidak memenuhi kondisi ini, tidak seperti contoh ini. Nah, kalau belajar dari contoh ini, kita lihat, kita belajar ini, contoh ini, itu kita mencari yang dijumlahkan, itu hasilnya genap, ya kan? Hasilnya genap. Nah, dan ini seperti ini bisa dibalik seperti ini. Nah, penjumlahan yang hasilnya seperti ini itu bisa kita memulai, ya, bisa kita mulai, ya, itu minimal hasilnya, ya, minimal hasilnya berapa? Nah, ini kita coba tadi 21 tidak cocok. Nah, kalau 22, Pak, 22 berarti ya M-nya bisa 10, N-nya 12. Atau ya, kalau 11 dengan 11 boleh nggak? Ya, 11 dengan 11 nanti hasilnya 0. N min M-nya. Jadi nggak mungkin ada 0. Jadi nggak boleh ada angka kembar. Ya. Jadi 22. Kalau 22 hasilnya ini 22, tapi hasil apa namanya N min M-nya itu hasilnya adalah min 2. Coba kita observasi dulu, ya. Kalau 23 10 plus 13 23 ini N min M hasilnya adalah ini 2 ya. Ini 2, yang ini 3 juga enggak. Nah, kalau belajar dari contoh ini, berarti sebenarnya kita mau mencari penjumlahan yang 50, 06, 40, 04, 30, 03, 70, 07, 80, 08, 90, 09. Nah, tapi yang lain mungkin ya. Nah, kita coba perhatikan bahwa ternyata ada, nanti kita bisa analisis. Nah, kalau 24 ya. 24 itu bisa kita cari 11 dan 13. Tapi nanti selisihnya di sini 2. Padahal 24 itu kalau dibalik itu kan 42. Ya kan? Nah, dibalik. Balik ini kan 42. 24 dengan 42. Nah, berarti kita nyari mungkin yang 24. Nah, memang begitu. Ini kita observasi dulu biar kita tahu nanti soal tipis seperti ini seperti apa cara ngerjain. Nah, ini 24. Ini N min M itu 2. Nah, supaya hasilnya itu 42, ya,
ini 24, ini 42, berarti penjumlahan berapa dengan berapa? Oke, ini 2 nggak memenuhi. Nah, kalau 11, 13, 10, 14 nggak masuk. Nah, ini padahal tadi 24, 42 yang bisa. 42 berarti berapa dengan berapa yang 42? Ya, coba diobservasi. Ini nasional ya memang perlu observasi ya, sehingga apa namanya kita tahu ini loh jawabannya itu seperti ini di sini gitu ya. Ya. Oke. Coba kalau yang ini contoh tadi 33 dengan 27 60 06. Kalau yang 50 memungkinkan tidak? 05, selisihnya 5. Hanya sulit juga ya. Hasilnya 50 tapi selisihnya itu 5. Ya. Tapi di atas 10 ya, misalnya 10 dengan 40. Ini selisihnya 10. Nah, kalau apa namanya? 23 dengan 27 ini selisihnya 4. Kalau 24 dengan 26 selisihnya 2. Ini 4, ini 2. Nah, kalau 28 ini selisihnya 6. Jadi tidak mungkin untuk yang ganjil depannya ya. Jadi nggak mungkin depannya ganjil itu hasilnya. Jadi yang mungkin itu 60, 40, 80. Nah, jadi yang genap-genap saja. Nah, bilangan lain selain itu ya berarti seperti halnya 6, kalau 62 gimana? 62 ya. Coba cari 62 ya. M plus N sama dengan 62. N min M berarti selisihnya adalah 26. Nah, nyarinya begitu. Ya. Jadi ini dicari lewat seperti biasa menggunakan apa? Ini ketemu kalau kita kurangi N-nya habis, berarti ini 2M, ini 6, 5 kurangi 2 adalah, berarti M-nya 18. Nah, maka N-nya, ya, N-nya berarti 62 kurangi 18 itu adalah 4. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan-bilangan yang seperti ini itu kalau dijumlahkan itu genap, selisihnya juga genap, ya, juga genap. Kemudian dua-duanya bilangan genap, dua-duanya bilangan genap. Oke, seperti hanya misalnya 24, ya, 24. Nah, itu berarti ini N min M. Ya, berarti penjumlahnya 42. M plus N. Kita cari. Nah, kita cari. Ternyata dapatkan ini min M. Nah, ini dibalik ya. Harusnya dibalik. Yang atas kurang yang bawah. 42 dikurangi 24 adalah 18. Ya kan? 18. Berarti ini 2M, berarti M-nya sama dengan 9. M9 masuk enggak? Nah, minimal 10, berarti ini enggak masuk.
Nah, berarti di atas berapa? 24 nggak masuk. 26 tadi dengan 62 sudah kita dapatkan. 28 berarti pasangannya dengan 82. Nah, berarti ini yang N min M, yang 82, M plus N. Balik, berarti ini 2M, 82 dikurangi 28, 4, 7 kurangi 2, 4. Berarti M-nya ketemu adalah 26. Ya, berarti N-nya nanti ketemu, ya, ini 26, berarti 82 kurangi 26, itu adalah, ini kurangi 26, 6, 7 kurangi 2, 5, berarti 5. Berarti secara umum, ya, secara umum itu kita dapat simpulkan mencari bilangan antara 26 sampai 99, ya, yang dipasangkan, ya, dengan ciri-ciri ini misalnya ini bilangan 2 digit AB. AB harus genap. AB harus genap. Nah, sebenarnya itu berarti kesimpulannya itu. Nah, berarti dimulai dari 26 berarti pasangannya 62. 28 pasangannya 82. 30 nggak masuk karena harus genap. 32 berarti depannya 33 semua nggak masuk. Ya. Kalau 40, ya 40 masuk enggak? 40. Ya, bisa dicek tadi. Ya, bisa dicek. Kalau ingin ragu 40 berarti M plus N 40, N min M 4. 36. Ya, M kurang ini 2M, jadi M-nya 18 dan N-nya, ya, berarti adalah 22 sama masuk, berarti 40 juga masuk. Jadi 40 dengan 04. Kemudian 24 tadi sudah kita cek, ternyata M-nya ini 9. Ya, ini 2. 12 kurangi 4, 8. Ya, 3 ya, 24 tidak masuk, tadi minimal 26, berarti ini 44 karena sama, mungkin. Berarti kemudian 46. 46 kebalikannya 64. Kemudian 48, 84. Terus 50 karena ganjil, nggak bisa. 555 nggak bisa semua. 62, 60 tadi bisa. 60 dengan 06. 62 sudah ada ini. Kemudian 64 ini sudah ada. 468. Ya, 68 bisa dengan 86. Kemudian 70 nggak bisa, 70 karena depannya ganjil 7 nggak bisa, berarti 80 dengan 08. 82 dengan 28 sudah, 84 dengan 48 sudah, 86 dengan 68 sudah, berarti habis. 88 sama, nggak mungkin. 90, 9 nggak sama, berarti ya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasang. Nah, ini kok ada 10. Nah, berarti harusnya tadi mungkin dicek ya, yang ada yang kelewatan nggak? Ini ada 8. Halo, Mbak Ulia, malah saya yang ngomong terus ini. Halo. Ayo Mbak, cari 2 lagi Mbak. Yang belum angka berapa?
82. 28. 82 nih. Sudah. Oh, sudah. Yang 8 udah semua. Berapa? Nih. Nah, yang 24 dengan 42 tadi benar ya kayaknya ya. Itu 2M. 42 kurangi 24 kan benar 18 toh? Berarti M-nya kan 9. Berarti padahal M-nya di sini kan dari 10. Nah, masuk. Oke, 24 dan 6. 8. 664, 48, 84. Ada lagi? Ya kalau nggak ada ya yakin ini jawabannya. 88 mungkin 90. Angka 9 nggak bisa. Udah ya, benar ya ini ya, 8 ya. Halo? Temukan lagi nggak? Tuh. Sudah sepertinya. Jadi mau membuat kesimpulan AB dengan AB genap perlu observasi. Ya, coba dibuktikan ya, 60 itu hasilnya M-nya adalah berapa itu? 33 dan N-nya 27. Ya, 60 ya. M plus N sama dengan 60, N min M sama dengan 6. Ini 54. Ini 2M. N-nya 27. Jadi N sama dengan 60 min 27. Oke. 3. Oke ya, kalau sepakat ya sudah kita tutup. Nanti kita ya mohon maaf kami mewakili segenap materi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan itulah keterbatasan kami. Dan kami doakan semoga ini bisa bermanfaat, bisa terpakai saat ujian dan mendapatkan nilai maksimal. Amin. Amin. Bu Umi, kula nyuwun pamit. Dan teman-teman mohon maaf apabila ada salah dengan Bu Umi ini. Nuwun sangat Pak bimbinganipun. Menawi materinya kok kirang berat, mohon maaf, inilah yang bisa kami